Pemeran Datuk Maringgi Anwar Fuadi lagi muram dan murka. Gara-gara belakangan orang ramai membicarakan gelar pemberian. Dia merasa kena getahnya. Doktor honoris causa yang pernah diterimanya dipertanyakan orang, termasuk orang-orang Palembang kampung halamannya. Tapi saya gara-gara gelar doktor ini saya jadi capek saya. Keluarga saya dari Palembang semua pada datang ke rumah minta obat, ini kira saya dokter. Jadi bikin saya capek aja itu. Kita mericek yang satu ini. Kota Bandung menjadi wilayah kedua audisi Indonesian Idol Seri 2 sejak tanggal 22 hingga 24 Februari lalu. Pendaftar yang tercatat sekitar 6.000 kontestan itu tampil beragam dengan keunikan dan kemampuannya masing-masing. Setelah sukses menggelar audisi pertama di Surabaya kemarin, giliran kota Bandung yang mendapat jatah audisi Indonesian Idol. Ajang pencarian idola dalam dunia tarik suara di Kota Kembang ini di luar dugaan mendapat respon yang sangat antusias dari masyarakat. Tercatat sekitar 6.000 peserta. Berangkat dari pengalaman Indonesian Idol seri pertama tahun kemarin, Titi DJ sebagai salah satu juri mengaku penyeleksian para peserta dalam Indonesian Idol seri kedua ini akan lebih selektif. Sistem penyeleksian kontestan yang berhak lolos ke Jakarta dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama, babak precast yang menyaring 6.000 peserta menjadi 2.000 peserta dan menyaringnya lagi menjadi 120 orang untuk ikut ke babak selanjutnya atau babak judging. Setelah itu tahap kedua adalah tahap judging, yaitu penentuan bagi semua peserta yang sudah lolos pada audisi pertama untuk diadu dengan peserta dari 4 kota lainnya, Surabaya, Jogja, Makassar, dan Jakarta sendiri sebagai tuan rumah. Kalau saya bilang sama Indra sama Yofi sama Mutia bahwa kita standarnya tinggi nih kali ini. Gitu. Jadi yang biasa-biasa aja, yang sekedar bisa nyanyi, teknik bagus, terus tidak fales, itu bukan berarti lolos. Bandung memang benar-benar dahsyat. Tidak salah jika Kota Kembang itu disebut sebagai kota pencetak talent-talent baru dalam bermusik. 35 peserta yang lolos ke Jakarta dalam tahap audisi ternyata adalah angka terbesar untuk sementara bila dibandingkan kota lain. Di antara para peserta yang lolos ke Jakarta itu, ada nama Chandra, peserta yang mengikuti audisi dengan mengenakan kursi roda. Karena kelumpuhan akibat pembekuan darah pada sendi atau hemofilia yang dideritanya. Namun di balik keberhasilan peserta yang lolos, tentu ada juga yang merasa kesal, sedih, marah atau perasaan biasa-biasa saja karena gagal dalam tahap penyeleksian. I keep on falling in Karena aku sempat ikut Indonesian Idol musim pertama, sempat dikirim ke Jakarta, sampai eliminasi 3 aku gagal. Detik itu juga aku ngomong kalau dalam hati aku harus ikut Indonesian Idol kedua. Dan kenyataannya kalau misalnya aku gagal, sekarang udah gagal nih, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Meski Bandung dikenal banyak pemusiknya, namun dalam audisi Indonesian Idol yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesha atau biasa disebut Sabuga ini, ada sebagian peserta yang merasa kurang percaya diri dan grogi. Bahkan beberapa peserta lebih memilih berada dalam kamar mandi atau berada jauh di luar ruangan untuk menghilangkan rasa grogi itu. Promise you. Anwar Fuadi gerah dengan gelar doktornya, sementara model Catherine Wilson kini sibuk di 2 dunia, yaitu modeling dan acting. Liputannya dapat Anda saksikan setelah kita recek yang satu ini. Anwar Fuadi lagi kesal. Orang kampungnya menanyakan keabsahan gelar doktor yang disandangnya. Pergawati dan model ternama Catherine Wilson mengisahkan suka duka menggeluti 2 dunia modeling dan acting. Sementara itu Andi Rif mengabarkan istrinya tengah hamil muda.
Andi pun akan manggung di Senayan di acara charity pertandingan sepak bola legend bertema Aceh Tetap Sekolah. Pemeran Datu Maringgi Anwar Fuadi lagi muram dan murka. Gara-gara belakangan orang ramai membicarakan gelar pemberian. Dia merasa kena getahnya. Doktor honoris causa yang pernah diterimanya dipertanyakan orang, termasuk orang-orang Palembang kampung halamannya. Tapi saya gara-gara gelar doktor ini saya jadi capek saya. Keluarga saya dari Palembang semua pada datang ke rumah minta obat, ini kira saya dokter. Jadi bikin saya capek aja itu. Semua keluarga dari Palembang datang, bang kami sakit pinggang 3 tahun. Ya ngapa? Abang kan dokter. Ya dokter ini bukan dokter. Menurut Anwar, dia sama sekali tidak pernah bangga dengan gelar yang diberikan kepadanya, apalagi gratis. Tapi persoalannya ketika itu menjadi beban, dia ikut pusing meski aturan main yang sesungguhnya dia tahu. Saya terus terang jadi menyesal saya dapat gelar doktor itu. Doktor honoris causa itu menyesal saya. Nah, ya buat apa gelar doktor honoris causa buat saya? Nggak perlu. Orang akan lebih tahu Anwar Fuadi, maka itu saya nggak pernah kasih gelar. Saya nggak pernah kasih nama saya Doktor Anwar Fuadi. Padahal kalau doktor itu honoris causa itu harus ditulis doktor dalam kurung HC Anwar Fuadi. Nggak boleh Doktor Anwar Fuadi aja, karena bukan dokter beneran. Bukan dokter dari akademisi, cuman gelar kehormatan aja. Honoris causa itu gelar kehormatan. Ini nih jelas sih buku undang-undang. Buku apa nih? Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 ini. Itu di pasal 22 disebutkan universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Catherine Wilson, model dan pragawati ternama, kini merambah dunia akting. Model yang telah go internasional ini, selain sibuk pemotretan dan peragaan busana, kini sedang sibuk syuting sinetron dan film layar lebar. Meski terhitung baru menggeluti dunia entertainment dengan menjadi presenter di sejumlah acara, namun penampilan Katy sudah menarik perhatian. Terlebih sejak ia mengikuti pemilihan sebagai ikon sebuah merek jam internasional. Ditemui tim cek dan recheck di suatu acara, model cantik ini berkisah seputar suka duka menggeluti dunia modeling dan acting. Sukanya sih ya jadi lebih terkenal, lebih dikenal banyak orang, lebih tahu tentang dunia fashion. Dukanya apa ya? Mostly sih sukanya ya, dukanya kayaknya jarang banget ya, dikit banget. Ini sekarang aku lagi main sinetron dan layar lebar, lagi nyoba ya. Kita lihatnya nanti, mudah-mudahan yang pasti aku sih nggak bakal ninggalin dunia modeling. Nyoba dulu di sini ya, nanti dilihat lebih berat kemana, ya, nanti cenderung kemana, nanti aku udah. Kabar bahagia datang dari Andi Rif. Istrinya Cecilia tengah hamil muda. Kemarin waktu ke dokter baru ketahuan, itu baru ada titik hitam, dia bilang ini hamil. Ya orang bilang, oh wih cepet banget ya dokter. Iya kena tsunami kayaknya. Selain itu kebahagiaan Andi juga bertambah karena ia bisa turut serta dalam acara charity pertandingan sepak bola legend bertema Aceh Tetap Sekolah. Sore ini di Stadion Utama Senayan, Andi beserta grup bandnya Rif bakal menunjukkan kebolehannya di atas panggung sebagai band pembuka sebelum pertandingan sepak bola legend. Jadi di sela-sela pertandingan sepak bola dihibur dengan band itu ya kayak tidak menutup kemungkinan ada satu orang pemain bola yang saya tertarik buat main band di atas panggung. Nah, pengennya begitu. Kalau kita yang main ke lapangan mungkin nggak bisa. Dengan berakhirnya informasi yang baru saja kami sajikan, berakhir pula perjumpaan kita untuk sore hari ini. Sebelum berpisah, saya informasikan kepada Anda bahwa Cek dan Recheck kembali menjadi media partner untuk program Indonesian Idol kedua. Segera dapatkan formulir pendaftaran dan informasi lengkapnya di tabloid Cek dan Recheck terbaru atau hubungi RCTI di nomor hotline 5303550 atau di 5303540. Audisi berikutnya akan dilaksanakan di Kota Makassar pada tanggal 1 hingga 5 Maret 2005.
Saya Mila Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja Cek dan Recheck yang bertugas undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan infotainment paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Recheck, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.